kemarin nggak jadi. Kemarin kan mau live yang filsafat Tiongkok, tapi nggak jadi, aku sibuk. Halo Adit, aku di Bandung ini, di Cafe Kota, Jalan Gurame. Kita ngebaca filsafat Tiongkok bareng Jessica Tanya. Aduh, halo. Aduh, tadi kira aku kepanikan. Padahal haredang di sini haredang. Halo, halo. Kita mau ngebacot filsafat Tiongkok. Ayo, ayo, gabung. Nyai gini, gila. Mana nih Jessica-nya? Nah, Tinkerbell, ayo request akses. Bisa nggak? Iya, ini berfilsafat ceritanya. Tidak dapat bergabung. Coba kamu request. Terima. Nah, tunggu Tinkerbell. Halo, belum. Nah, Jessica. Halo, Kak. Jelas gak? Jelas, Kak. Aman. Jelas ya? Suaraku jelas nggak, Kak? Oh, bagus banget. Jawa banget suaranya. Halo. Gimana? Jadi siapa ini moderatornya? Aku udah moderatornya. Ya saling ngobrol aja ya ceritanya. Ya, gitu deh. Aku tuh mau ngomongin filsafat Tiongkok karena skripsiku dulu, S1ku dulu ngomongin Konfusianisme, terus nggak sengaja ngobrol sama Jessica, ternyata Jessica juga punya minat ya terhadap filsafat Tiongkok. Jadi kita hari ini coba ngobrol-ngobrol seputar Konfusianisme, Taoisme, terus mungkin sedikit Mohisme dan legalisme lah, beberapa lah kita cuplik-cuplik aja ya. Mungkin hari ini kita nggak terlalu mendalami satu persatu ya, tapi mungkin semacam keset untuk masuk ya, jalan masuk aja. Kalau Kak Jessica sendiri awalnya, jadi saya moderator ya. Dia tukeran aja deh peran nggak? Jessica awalnya kenapa minat filsafat Tiongkok? Kalau aku sih nggak ada alasan yang sifatnya ini ya, Kak ya. Apa ya? Ibaratnya alasannya tuh sebenarnya berawal dari SMA itu aku memang sekolah bahasa dan di situ aku penjurusannya Mandarin. Jadi di situ ya kemudian tertariknya karena kalau di Mandarin itu kan ada Hanzi ya, kayak karakter Chinese kayak gitu loh, Kak. Dan ketika aku coba kepoin itu ternyata Hanzi itu mengandung ideografi sama piktografi. Jadi Hanzi itu, misalkan satu Hanzi itu bisa melambangkan satu gambar atau satu konsep kayak gitu, Kak. Terus aku dalam-dalamin gitu sampai akhirnya nyemplung juga ke filsafat gitu sih, Kak. Sebenarnya nggak ada alasan yang sifatnya ya karena mengagumi satu tokoh kayak gitu sih, belum sampai situ sih, Kak. Alasan berangkatnya gitu, Kak. Kalau Gimana, aku Kak? tuh dulu ada semacam stereotip ya, kenapa orang-orang Chinese itu cenderung fokus mencari kekayaan material gitu. Dulu aku punya stereotip itu. Nah, akhirnya aku tertarik untuk meneliti Konfusianisme karena stereotip itu sebenarnya. Dan ternyata di situ menemukan jawabannya lumayan memuaskan gitu dari Konfusianisme itu. Jadi meskipun seorang Chinese ya katakanlah tidak menganut agama Konfusius, tapi dia bisa berpegang pada prinsip Konfusianisme ya, karena kan Konfusianisme tidak mengajarkan akhirat ya Jess ya. Jadi jadi tidak seperti misalnya Islam atau Kristen yang konsep akhirat itu begitu kuat ya, hidup setelah mati itu. Nah kalau Konfusianisme enggak, makanya kekayaan material di dunia menjadi ekspresi kekayaan material di dunia itu jadi manifestasi
kekayaan di akhirat, kira-kira gitu. Jadi kalau rumahnya besar di dunia, nanti di dunia setelah mati kira-kira dia akan punya rumah besar juga, kira-kira begitulah. Makanya dalam konsep kematian orang-orang Chinese, dalam tradisi tertentu itu dibakar duit ya, supaya betul supaya sampai uang itu. Jadi uang menjadi bagian penting dalam konsep kematian. Sementara kalau di Islam misalnya ya, uang itu tidak dibawa mati, istilahnya gitu ya. Harta itu tidak dibawa mati, gitu. Jadi kalau kita punya sekaya apapun di dunia, itu mati itu hanya membawa amal salih gitu lah kira-kira. Itu ya. Nah, Zahra ini bahas filsafat atau teologi, aku pikir kalau kita bahas filsafat timur ya, itu gabung ya antara teologi dan filsafat, itu tidak bisa dipisahkan. Itu karena etika, teologi, filsafat itu hampir bisa dikatakan tidak terpisahkan gitu. Betul. Mungkin aku mulai sedikit ya. Iya Kak. Gimana Kak? Cara mungkin. Oh nggak apa-apa Kak, lanjut Kak. Lanjut. Mungkin ini garis besarnya aja ya. Jadi kalau kita ngomongin filsafat Tiongkok itu berangkatnya, kalau aku tidak salah ya, itu dari respon terhadap tradisi Zhou ya. Jadi ada dua respon yang berbeda antara Lao Tzu sama Confucius atau Confucius gitu ya. Yang satu, Lao Tzu itu cenderung menolak tradisi ala-ala dinasti Zhou. Sementara Confucius itu cenderung meneruskan, tetapi dengan tambahan etika sosial. Jadi kalau teman-teman tahu Taoisme dan Konfusianisme, itu dua prinsip yang bisa dikatakan berlawanan ya. Kalau Tao itu cenderung pasif gitu ya, jadi kita jangan terlalu ikut campur terhadap dunia, jadi santai aja, jadi santuy. Wu Wei saya non-intervensi. Iya, Wu Wei, betul. Jangan terlalu ikut campur terhadap dunia, kita santai aja. Justru keinginan kita, ambisi kita, keinginan untuk mengubah dunia, itulah yang merusak dunia katanya. Jadi hiduplah selaras. Hampir seperti stoikisme sebenarnya. Tapi bukan stoikisme kata itu. Aduh, ini teh hareudang teh bahasa Sundanya agak gerah. Jadi keringetan, bukan karena panik ya, bukan. Iya Kak. Konfusianisme itu penekanannya pada dimensi sosial. Jadi justru kita itu harus aktif dalam kehidupan sosial. Nah, tetapi juga sekaligus hierarkis. Kalau Konfusianisme itu mulai dari keluarga gitu. Jadi kalau lihat orang Chinese kumpul-kumpul keluarga, ya kemungkinan ada turunan tradisi Konfusianisme ya. Yang biasa kan kalau Imlek itu harus sama keluarga gitu. Nah, karena Konfusianisme itu menekankan banget yang namanya keluarga gitu. Betul. Bahkan kalau kita itu sebagai anak, orang tuanya meninggal, kita harus memberikan persembahan sebaik mungkin gitu. Semewah mungkin kalau bisa ya, dalam bentuk kambing. Betul. Nah, itu kan dorongan material ekonomi. Karena kalau miskin ya nggak mungkin lah bisa beliin orang tuanya kambing ya, persembahan gitu. Bahkan berdukanya pun lama ya, Jess ya. Mungkin bisa bertahun-tahun ya. Betul. Iya, betul. Itu kan juga yang dikritik para mohis ya. Karena menganggap ritual-ritual yang kayak gitu tuh hanya membuang-buang ini ya. Iya, karena itu tradisi ini kan. Itu kan memang tradisi untuk para aristokrat gitu loh. Sehingga padahal kalau dipikirkan nilai gunanya nggak ada. Makanya oleh mohis kemudian dikritik gitu ya, Kak ya. Mohis itu lebih lebih efisien ya, lebih pragmatis kali ya. Iya Kak, dia lebih pragmatis, dia lebih mengedepankan manfaat sih Kak. Jadi udahlah nggak usah mikirin ritual-ritual kayak gitu. Manfaatnya tuh apa yang bisa kamu sumbangkan gitu kan untuk kesejahteraan banyak orang. Dia ya utilitarianisme mungkin ya Kak. Tapi kalau Feng Youlan bilangnya ultra utilitarianisme malahan lebih dari lebih iya, lebih apa ya? Cuanisme. Lebih itu.
Iya kayak Nah, gitu ini kan. ritual ada cuannya nggak atau apa gitu. Mohis itu apa eh, antitesis atau gimana jadinya posisinya sama konfusianisme? Sempat maksudnya dianutnya oleh ada pengikut-pengikut tertentu atau jadi prinsip umum aja atau gimana kalau sepembacaan Jessica? Kalau sepembacaan awamku ya Kak, Mohis itu kan dari kalangan prajurit ya Kak ya, prajurit yang militan gitu kan. Jadi mereka dididik oleh disiplin kan kayak gitu ya Kak ya. Dan solidaritas, dia kan lebih mengedepankan solidaritas. Salah satu hal yang mereka tawarkan itu kan tentang kasih semesta ya Kak ya. Kasih semesta itu jadi hampir mirip sebenarnya dengan konfusianisme, yaitu kita harus memperlakukan sesama kita tuh seperti diri kita sendiri, tapi konsepnya adalah seperti teman. Teman itu kita perlakuin seperti kita ngelakuinnya untuk diri sendiri, lebih ke solidaritas itu. Tapi dia memang mengkritik Kak, berangkat dari kritik ke konfusianisme yang yang terlalu apa ya Kak ya, bahasa-bahasanya terlalu banyak gitu Terlalu ya ini ya, kira-kira terlalu ya. glamor ya konfusianisme Iya, terlalu glamor. glamor kayak gitu. Heeh, gitu Kak. Dan manfaatnya tuh apa gitu loh. Dipertanyakannya tuh manfaatnya apa kayak gitu. Sehingga tapi sebenarnya Mohis sendiri juga apa sih Kak? Dia apa ya agak kontradiktif karena walaupun dia menghapuskan ritual-ritual gitu, tetapi dia sendiri mempercaya adanya Tuhan dan arwah gitu loh. Bahkan peran Tuhan dan arwah itu digunakan untuk mengawasi laku manusia, gimana supaya manusia menjalankan konsep kasih semesta gitu dan tidak melaksanakan yang sebaliknya yaitu diskriminasi timbal balik kalau istilah mereka gitu Kak. Jadi pokoknya manfaat yang dikedepankan Kak. Jadi itu kontradiksi dalam pemikiran Mohis ya. Kalau ini setahu Jessica ya, kan konfusianisme itu mengedepankan ritus. Kan bukan ritus itu bukan cuman mewah-mewahan ya, tapi ada satu filosofi tertentu dalam konfusianisme supaya kita itu mengikuti ritus tuh buat apa sih? Yang kamu tahu buat apa konfusianisme menekankan ritus? Kalau sepenangkapan aku ya Kak, maaf ya kalau salah atau teman-teman yang lebih tahu boleh banget ngoreksi. Kalau aku sepenangkapan aku untuk kultivasi diri sih Kak. Jadi iya kultivasi diri untuk ya pasti mengasah moral ya supaya kita tetap dalam etika kepatutan ya menjaga ya kan itu kan keteraturan ya yang dikedepankan konfusianisme. Bagaimana ritual-ritual itu kan betul, harmoni ya, kepatutan. Kita bisa memperlakukan orang lain secara sepatutnya, kita juga ingin orang lain memperlakukan kita baik juga kan gitu ya Kak ya, golden rule-nya dia kan. Ya. Mungkin kayak ya sholat berjamaah, kayak ke gereja berjamaah, itu kan supaya kita itu teratur hubungan sosial ya, hubungan horizontal kita. Ya, karena sepatutnya begitu. Betul. Karena konfusianisme sudah banyak bicara Tuhan setauku, jadi segala bentuk ritus itu ya selain untuk diri sendiri ya untuk kehidupan sosial ya kira-kira gitu ya. Iya Kak pasti iya sih kalau itu. Iya Kak. Nah kalau itu gimana kalau si Taoisme tuh yang apa yin yang gitu-gitu apa yang pernah kamu baca tentang itu? Jadi kalau aduh, kita tukeran aja lah kan nanti aku balik nanya gantian. Kalau yin yang itu iya sih, yin yang ya. Yin yang itu sebenarnya ada alirannya sendiri ya Kak ya. Dia paling tua kayaknya yin yang itu. Tapi kita kayaknya bukan dari si Lao Tse sendiri langsung itu mah ya. Dia menerusin aja ya. Dia nerusin Kak, ada sendiri Kak yin yangisme. Jadi kalau konsep yin yang itu kan kalau kita lihat lingkarannya itu ya. Lingkaran ya ada hitam di atas putih, ada putih di atas hitam dan ada garis di tengah itu garisnya pun lengkung ya, itu menandakan fleksibilitas. Jadi kalau Taoisme itu tidak ada perbedaan yang tegas ya antara baik yang orang-orang sebut baik dan buruk gitu kan, bahwa di dalam yang baik pasti juga ada yang ini, tapi sebenarnya lebih radikal dari itu. Taoisme itu dia sudah di luar tentang baik buruk Kak sebenarnya, udah nggak ada karena dia kan dia kan mengacunya pada hukum alam itu nggak mengenal baik buruk.
Bencana, contoh ya Kak ya, maaf. Bencana itu, kalau kita pikir-pikir apakah itu sesuatu yang buruk, kalau kita masih pakai logika baik buruk ya Kak, ya enggak juga gitu. Dari bencana muncul aksi solidaritas, misalkan orang-orang baik bermunculan ke kita. Bahkan kalau kita lihat kondisi saat ini, Malaysia itu tiba-tiba menunjukkan siblingsnya ya kan ke kita, nolong kita gitu kan di saat kita lagi kacau. Mereka juga ngadain demonstrasi di sana, menunjukkan solidaritas, padahal waktu keadaannya baik-baik aja berantem Indonesia sama Malaysia gitu Bu, tentang batik lah. Artinya yang disebut musibah yang kita anggap buruk kalau dengan logika kita itu sebenarnya enggak buruk. Tapi kalau untuk hukum alam tidak mengenal baik buruk, orang yang kita bilang, kok dia baik banget ya, tapi kenapa dia jatuh sakit, kenapa dia timpa musibah, itu kan bukan masalah dia moralnya baik atau buruk Kak, gitu ya kira-kira. Iya, kayak bencana alam kan, istilah bencana alam tuh aneh ya, seolah-olah itu kesalahan alam gitu. Padahal kan alam tidak berniat memberikan bencana, dia hanya melakukan satu gerakan-gerakan alamiah aja gitu ya. Betul. Misalnya gunung meletus itu kan bukan bencana, tapi gunungnya aja emang pengen meletus. Itu kira-kira. Yang menjadi bencana gitu kan adalah perumahan di mungkin kaki gunung atau di sekitar-sekitar itu, dia menganggapnya bencana gitu ya. Kira-kira. Nah itu kira-kira kayak gitu. Bahkan lo tuh bilang kalau yang membuat kita menganggap itu sebagai bencana karena kita tuh punya tubuh. Udah sederhana itu aja dia bilang. Gimana ya? Iya, kalau Kang Syarif gimana penangkapannya? Kalau aku Taoisme tuh kayak menyumbang banyak untuk kosmologi, cara pandang modern kita tentang keseimbangan ya. Misalnya di arsitektur kan ada juga ya keseimbangan, misalnya orang-orang tertentu percaya bagaimana harusnya menghadap atau alur dari suatu interior, itu aku pikir juga sumbangan dari keseimbangan ala kosmologi Taoisme menurutku ya. Itu banyak yang masih percaya. Karena Konfusianisme tidak mengajarkan itu. Konfusianisme kan hanya fokus pada manusia. Nah, tapi cara kita percaya terhadap keseimbangan itu menurutku sumbangsih Taoisme yang cukup kuat ya gitu ya. Jadi dimensi mistik dari kepercayaan Tionghoa itu menurutku ada di Taoisme gitu. Iya Kak. Betul, setuju Kak. Kalau orang-orang Tionghoa yang masih percaya ini jangan, misalnya ada 3 kamar, pintu ketiga jangan sampai ada berurutan yang ketiga biasanya sakit. Ya itu kalau udah mulai gitu-gitu berarti masih ada kepercayaan itu. Atau hoki misalnya, sama si ini mah hoki, sama si itu mah enggak. Menurutku sadar tidak sadar itu ada unsur itunya, mistisisme Taoisme. Iya. Kalau legalisme tuh yang kayak Machiavelli ya, agak Machiavellian ya nggak sih? Yang pembacaan kamu gimana yang legalisme? Sorry Kak, kalau aku memang kalau soal filsafat barat agak kurang ya Kak, jujur ya. Tetapi mungkin Kak Syarif bisa mendialogkan ya. Setahu aku legalisme itu kan dia adalah bentuk sebenarnya dia filsafat politik sih Kak. Dan pragmatis dia, bahwa yang terpenting adalah bagaimana menciptakan keteraturan dengan reward and punishment gitu kan ya Kak. Karena para legalis itu kayak Han Feize, Zhang Yang dan teman-teman itu beranggapan bahwa manusia itu sederhana. Kalau kamu membaca manusia, dia itu punya sifat dasar tuh egois kayak gitu. Dia akan melakukan apa yang dia sukai gitu kan, tetapi akan menjauhi apa yang merugikan. Nah, logikanya berarti kita akan membentuk hukum yang bisa membuat orang itu takut untuk melakukan kejahatan. Tapi kita juga akan mengapresiasi kalau dia patuh terhadap hukum, kan gitu ya Kak? Nah, akhirnya bahasa politiknya ini bukan pragmatis tapi realis. Oh gitu ya Kak. Oke, thank you Kak. Thank you udah dibenarkan. Oke, realis ya Kak ya. Siap Kak. Gitu Kak. Kalau didialogkan dengan yang barat gimana Kak memangnya Kak? Kalau Machiavelli gimana? Ada Machiavelli dan Hobbes ya, Thomas Hobbes realis. Jadi pada dasarnya manusia itu buruk atau jahat, sehingga perlu didisiplinkan, perlu diatur, perlu dikerasin gitu, supaya mereka itu teratur. Jadi
dan dampaknya hal-hal kayak perang, kayak kejahatan itu bagian dari natur manusia yang nggak bisa dihindarkan dan ya memang manusia sudah fitrahnya untuk saling berperang satu sama lain gitu. Makanya legalisme menekankan kayak peraturan yang ketat, bahkan kalau bisa tangan besi ya gitu. Jangan pendekatan yang manis-manis atau pendekatan yang humanis gitu. Dia kurang suka karena buat apa pendekatan humanis kalau pada dasarnya manusia itu senang berperang, senang sikut menyikut sama orang lain gitu ya. Betul. Oh gitu ya Kak. Dan para legalis itu gitu. juga ini sih Kak, dia itu pantang untuk mempercayai orang ya kan, nggak ada orang yang bisa dipercaya gitu. Karena itu asumsi dasarnya manusia itu jahat, jadi dia suuzonan karena orang yang pasti musuh, pasti dia itu dibaliknya ada kepentingan. Itu ya kata kuncinya, kepentingan. Jadi setiap orang itu pada dasarnya politis gitu, pasti nggak ada yang benar-benar baik. Ini orang tuh baik padahal dia ada maunya, yang gitu-gitulah. Betul, seuzon gitulah intinya kalau bahasa sederhananya. Nah, kalau boleh ini Kak, kan kondisi di Indonesia belakangan ini ya memprihatinkan ya Kak, banyak kekacauan di berbagai tempat, banyak kerusuhan begitu. Nah, kalau Kang Syarif sendiri ya, kalau boleh mendialogkan dengan Konfusianisme, gimana ya kira-kira nih? Kalau kita mencoba untuk pakai lensa Konfusianisme, gimana Kak pembacaan Kakak? Membaca kekacauan ini. Ada satu konsep yang menurutku penting ya, yaitu rectification of names atau pembetulan nama-nama. Jadi di situ dia bilang bahwa negara kacau kalau menteri tidak bersikap seperti menteri, raja tidak bersikap seperti raja, anak tidak bersikap seperti anak, ayah dan seterusnya. Memang dalam filsafat barat hal-hal kayak gini kurang jelas ya, kayak menteri tidak bersikap seperti menteri. Memang seharusnya bagaimana menteri bersikap itu? Ya kadang dalam filsafat timur nggak usah semuanya dijelasin. Ya lu misalnya jadi DPR, kerja aja yang benar jadi DPR. Lu jadi politik, kerja aja yang benar jadi politik. Semacam itu. Ya lu influencer, kerja aja yang benar jadi influencer ya. Seputar itulah. Tidak perlu dibahas, tidak perlu dianalisis lebih jauh, tapi setidaknya orang itu harus bersikap sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka negara tidak akan kacau. Cukup di situ aja gitu. Tidak perlu melampaui wewenangnya, tidak perlu so tahu, tidak perlu menjadi memasuki wilayah lain. Bagi Konfusianisme itu menjadi syarat yang cukup untuk negara yang teratur. Ya, aku pikir di situ ya, sekarang DPR kelihatannya tidak berfungsi dengan baik, presiden, terus TNI dan sebagainya itu kelihatannya melampaui fungsinya atau melewati wewenangnya sehingga dianggap itu adalah bahan kekacauan negara gitu. Jadi aku lihat relevansi Konfusianisme di situ ya, Jess. Oke, Kak. Oke. Tetapi kan memang amarah publik itu kan tidak lahir dari ruang hampa ya Kak. Banyak luka-luka terpendam, perlakuan-perlakuan yang dibebankan ke masyarakat, seperti peraturan-peraturan yang tidak masuk akal untuk dipatuhi, kayak gitu kan menyebabkan masyarakat akhirnya mengalami ini ya Kak ya, mengalami penindasan begitu. Nah, kalau dari pembacaan Konfusianisme ada nggak sih Kak? Atau pembacaan dari Mohis atau Taoisme tentang kritik terhadap kebijakan-kebijakan itu? Mungkin Kang Syarif ada nggak? Aku pikir sebaliknya ya, Konfusianisme tuh kalau kita mau kritis justru jadi peneguhan terhadap feodalisme gitu. Jadi kalau kita mau berpegang pada Konfusianisme justru kita diharuskan hormat pada penguasa, dan itu menjadi masalah dalam kondisi sekarang. Betul, itu bisa jadi bumerang kalau kita terlalu berpegang pada Konfusianisme. Justru ada ajaran Mohis yang menurutku bagus, yaitu tentang cinta universal ya. Jadi karena hal-hal itu tidak banyak yang sia-sia, maka kita menjauhi pemborosan, maka kita lebih baik fokus pada cinta sesama aja gitu. Itu Jess, di sini udah mulai rame. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Oke. Gimana Kak?
Ya kita sudahi saja live ini, lumayan menurutku cukup padat pembahasannya. Di sini sudah mulai ramai, kafenya mulai banyak orang datang. Aku Oh, minta musik dimatiin soalnya karena biar nggak mengganggu. Tapi aku jadi oh, oke egois oke kalau oke begitu. oke. Nah, aku jadi egois kalau Siap begitu siap siap karena siap. ada Iya banyak benar orang benar datang dan benar musiknya benar. mati. Iya Gitu. iya iya siap siap Kak. Oke Lumayan lah Kak, Jess ya, gitu ya Kak. lumayan ya. Iya, lumayan buat pantikan-pantikan Kak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Oke, sudah mengikuti live Mokondo Project. Terima kasih Jessica Tanya. Kita ketemu terima lagi di kasih live juga. berikutnya. Kita akan upload di YouTube. Ini ya, izin ya Jessica. Dan terima kasih semua yang Oke. sudah hadir. Bye-bye. Bye bye, thank you Kak.